Hai, balik lagi dengan channel kami Anong Stories. Di sini ada gua Vicky dan di kanan gua ada Fitri dan lalu di sebelah kiri gua ada. Ivy. Lalu kami kedatangan bintang tamu yaitu Anis. Nah, kali ini Kak Anis ini akan menceritakan salah satu pengalaman horornya dia. Apa itu ya ceritanya gimana? Apakah bakal seseram itu? Saksikan berikut ini. Jadi ceritanya itu kita itu mau 17-an ke gunung di daerah Wonosobo. 17-annya itu di Gunung Prau niat awalnya. Kita itu berangkat bersebelas dari Cikarang ke tanggal 14 dari terminal Cikarang ke Wonosobo. Itu kita sampai di tanggal 15-nya pagi. Kita pagi sampai di sana. Niat awalnya itu kita mau ke Sindoro dulu yang tinggi, habis itu kita turun tanggal 16 naik lagi ke perahu dan 17-an itu kita mau di perahu gitu. Jadi tanggal 15 pagi itu kita udah sampai di base camp. Saya lupa nama base camp, waktu itu kita lewat Tambi, Kak. Jadi Sindoro itu ada 2 jalur, kita lewat jalur yang Tambi karena dibilangnya bagus pemandangannya. Akhirnya kita lewat situ. Kita bersebelas itu yang pernah naik gunung cuma 2, Abang D sama saya. Jadi karena udah ngerasa kita yang lebih senior dalam pendakian, kita tunjuklah Abang D ini sebagai ketua tim kita. Dan pada saat kita simaksi itu, saya lupa nama bapaknya itu siapa. Pokoknya di base camp situ, sebenarnya si bapak itu udah ngomong ke saya sama D ini pada saat kita isi data simaksi itu, dikasih pada saat ngasih peta, kita dikasih peta tentang jalur itu, dibilangin nanti kalau misalkan di jalan ketemu atau ngelihat bunga yang cantik banget, kata si bapak itu, cantik banget, jangan dipetik ya, jangan dipetik, udah lewatin aja gitu pokoknya. Tapi ya sorry to say, maksudnya waktu itu kita agak bodoh juga, kita nganggap itu cuma gertakan biasa aja. Emang mau secantik apa sih bunga gitu kan ya, mau secantik apa sih bunga, ya udah paling bunga ya gitu-gitu aja, nggak bakal ada yang sampai narik sampai perhatian banget sampai kita narik perhatian seindah-indahnya gimana sih gitu biasa ya, palingnya di gunung apa Edelweiss kan, dan kita semua tahu Edelweiss itu nggak bisa dipetik. Ya udah ya, itu saya dan dia ini nggak nyampein nih ke anak-anak. Jadi anak-anak bersembilan ini belum pernah. Kita tuh teman satu gang di rumah itu, jadi cukup dekat, kita sering main bareng-bareng kemana-mana. Ya karena waktu itu kita kebetulan pada libur sekolah juga, jadi teman-teman yang lain ini rata-rata masih ya teman-teman dia rata-rata masih anak STM gitu ya, STM dan kuliahan gitu lah, gitu anak-anak masih sekitar 18-an 20 ya. Ya beda lah sama kita yang udah iya gitu semua dulu ya. Iya, jadi kita akhirnya berangkat, mulai mendaki itu tanggal 15, belum siang tapi nggak pagi juga, udah mulai naik itu mulai naik lewat Tambi. Aman Kak, awalnya aman, cuma memang salahnya kita sekali lagi, saya nggak infoin yang tadi di bapak itu infoin Tentang bunga. ya. Jadi kita cuma bilang gini, karena sadar mereka masih pada muda, warning kita cuma ini di gunung ya, di gunung itu nggak boleh sompral, ngomong harus sopan, pokoknya jaga sikap, udah cuma kayak gitu aja. Nah akhirnya udah kita naik gitu. Itu belum juhur sih, karena sempet itu juhuran itu di kebun teh, saya lupa itu pos berapa, pokoknya di kebun teh itu kita juhuran, makan siang dikit-dikit baru mulai naik lagi tuh. Kita sebenarnya dikasih peta Kak, cuma nggak tahu apa kita bodoh gitu, nggak bisa ngeliat peta, kita tuh naik terus sampai akhirnya itu mau maghrib itu mulai angin tuh kencang banget dan pohon itu nggak ada yang tinggi lagi. Tapi kita masih udah yuk dikit lagi kita nyari tempat buat ngecamp gitu kan. Waktu itu tempatnya nggak bisa banget buat ngecamp, kecil gitu. Naik lagi abis maghrib, kayaknya sih abis isya kayaknya ya, kalau nggak salah aku ingat jam itu, kita soalnya ada niatan mau sholat isya. Tapi tiba-tiba aku hypo. Saat itu aku Hipotermia. Iya, hipotermia. Sebelumnya aku nggak pernah loh. Sebelumnya itu aku pernah naik beberapa gunung, itu aku nggak pernah hypo. Ini baru kali ini. Iya betul, baru kali ini aku hypo. Aku juga nggak ngerti kenapa. Alhamdulillahnya pada saat
ada aku sama temen aku dia satu. Alhamdulillah ada cewek, jadi aku tuh dipeluk sama mereka. Terus aku tuh kayak bukan diumpetin, jadi dikasih tempat yang agak ketutup gitu. Jadi ketutup sama tebing dari tanah gitu, tanah yang lebih tinggi. Jadi aku diumpetin di situ. Ternyata temen aku satu lagi cowok itu ada yang hypo juga si Vicky ini. Akhirnya dari situ kita nggak mungkin lanjut, kita harus ngecamp. Berusaha lah buka tenda, karena di situ posisinya lagi badai banget gitu. Badainya tuh airnya itu baru mulai kak, air baru mulai turun, tapi anginnya itu wah, frame kami patah, tenda itu hampir terbang. Akhirnya frame patah, udah kayak nggak bisa bangun tenda, kita harus bangun tenda darurat. Jadi si abang D ini ngambil keputusan kita bangun tenda pakai flysheet. Kalau ya tahu flysheet ya, pokoknya dari bahan tenda tapi nggak ada frame-nya gitu. Jadi mereka tuh cari untuk frame itu dari kayu-kayu sekitar situ lah. Dibuatlah agak jauhan sih dari posisi saya yang lagi diumpetin nih ceritanya, lagi dihubungin, diangetin gitu. Saya taunya tuh udah jadi, kita suruh masuk lah. Saya masuk duluan nggak salah. Oh ade dulu, terus baru saya karena dia posisinya ada tugas buat ngangetin saya. Ade belum saya itu. Kita masuk dan alhamdulillah pada malam itu kita semua ber-11 masuk muat ke tenda dalam bivak, kita nyebutnya bivak ya karena bukan tenda. Dari bivak itu masuk semua ber-11. Pada saat itu kita nggak mikir ya kak, tenda gede atau enggak, dan aku juga nggak ngeliat bentuknya kayak pokoknya gimana. muat aja Jadi kita semua mencoba menghindari dari badai itu. Dan bener kan agak malam itu mulai tuh hujan dan angin. Wah, bivak kita juga sebenarnya kayaknya kalau lihat dari luar kacau banget, karena kita di dalam aja ini apa tenda bivaknya itu flysheet itu nempel ke muka kita karena bubuk gitu kan dari luar. Sampai aduh kita tuh di dalam juga nggak bisa napas gitu. Jujur aja ya, aku berpikiran pada saat itu apa gue bakal mati di sini gitu. Sementara dalam hati juga aku masih sadar tanggung jawab aku gede banget bahwa mereka ini kan, mereka semua tanggung jawab aku gede banget. Ibu mereka juga, kita tuh kan teman satu gang, jadi kenal sama ibunya mereka juga ngizinin karena merasa aman gitu dia bawa sama aku sama Mister D, abang D ini. Jadinya yaudah, itu udah pikiran aku udah apa gue mati di sini gitu. Kita tuh nunggu subuh, maksud kita tuh kalau udah subuh kita tuh mau masak, mau naik lagi gitu kan. Tapi itu kita nggak ketemu, itu subuh lama banget. Serius kayak itu lama banget. Di dalam emergency tenda itu kita tuh udah nangis, udah saling bukan marah sih. Jadi kita tuh ada sempet badan di dalam, tapi kaki di luar ya, maklum lah ya. 11 orang lah masuk semua di situ. Kaki di luar gitu kan. Ya kita di dalam tuh udah nangis kayak bete gitu aja ya, lama banget sih gitu. Bener kak, aku tuh udah mikir ini kapan sih, karena ajan itu masih kedengeran kak. Di tempat kita yang itu masih kedengeran ajan, karena ajan Isya maghrib itu kita sempat dengar. Ini kapan sih subuh gitu. Aku ngeliat jam berkali-kali tuh itu masih jam 2, masih jam 1 gitu. Ya Allah lama banget. Itu udah di dalam tenda udah nangis, kita tuh ngerasa kelaparan, kedinginan, wah udah parah banget. Akhirnya kita, gua nggak bisa napas gitu, aku lupa itu jam berapa. Akhirnya kita keluar lah. Buat kalau di gunung, kalau mungkin penonton juga ada yang tahu, di gunung kan kalau kita diem lama-lama itu semakin dingin ya kan ya. Jadi pada saat itu kita tuh sebisa mungkin ada kegiatan, ada yang foto-foto, ada yang naik terus turun lagi, naik tapi nggak jauh, tetap kelihatan mata memandang, naik terus turun lagi, terus ada yang bikin kopi gitu lah ya. Akhirnya matahari muncul, dikit-dikit muncul, tapi memang belum subuh kak, waktu itu belum subuh, belum aja. Tuh matahari cakep banget, dan aku mulai bisa melihat gunung perahu di depan kita. Itu bagus banget karena kemarin tuh ada gunungnya, ada danau, terus ada sawah-sawah, itu kelihatan cakep banget, serius. Kalau soal pemandangan Tambi mantap banget sih kalau kata aku ya. Tambi jalur Tambi. Terus aku foto. Pada saat itu aku bawa SLR, aku fotoin itu karena aku memang tipe kalau naik itu bukan fotoin diri sendiri atau orang, aku fotoin pemandangan. View ya? Iya, aku foto kak itu. Aku foto, udah selesai, alhamdulillah akhirnya ajan kedengeran. Selesai sholat kita makan sarapan, karena
karena kita memang lihat aku udah sehat nih, aku udah sehat dari high point itu, alhamdulillah naiklah kita, mulai naik. Naik itu kayaknya kalau nggak salah itu sekitar jam 6 habis Jam 6 pagi. jam 6 pagi jam 6 pagi kita udah mulai naik, dan ternyata memang dekat sih Kak, Dari puncaknya itu dari ya, situ ke kita puncaknya ternyata udah udah deket. Sekitar 45 menitan kita akhirnya nyampe puncak. Tapi ada hal yang seru pada saat kita masak itu. Aneh, 4 orang kita buat masak di dalam tenda, kan maksudnya itu biar nggak kena angin ya kompornya. Itu 4 orang full Kak. 4 orang doang full. udah sempit. Itu bivak, tapi semalam kita masuk 11 orang. Tapi muat. Iya benar, alam dari situ sih aku berpikir alhamdulillah banget ya masih dikasih pertolongan gitu, alhamdulillah. Akhirnya ya udah, aku waktu itu akhirnya sampai puncak, seneng banget akhirnya aku nyampe puncak dengan Itu kemarin tanggal berapa berarti kalau di puncaknya berarti tanggal 16 tanggal 16 pagi. Iya ya betul, berarti. 16 pagi. Harusnya dari rencana 16 itu turun. Udah turun. Naik lagi ke perahu. Terus sampai situ kita foto-foto lah ya. Aku nggak sadar, jadi ada teman-teman aku ini yang naik ke kalau tahu di puncaknya Sindoro itu ada kayak tugu sekitar segini lah, kayaknya segini. Aku nggak ngerti juga itu tugu apa gitu. Temen aku ini tiba-tiba naikin tugu itu buat foto-foto. Aku nggak tahu, karena kita kan kalau Kelihatannya kayak batu kali ya. batu biasa gitu, jadi. dibuat dari semen gitu. Taunya temen aku itu ada yang naik-naik, terus foto-foto di situ, duduk-duduklah di tugu itu. Tubuhnya. Baru sadarnya tiba-tiba ada pendaki naik kan, terus kita tuh dimarahin. Lu yang sopan dong, itu kan monumen buat menghormati yang pernah meninggal di sini. Kok lu begitu? Di situ baru, hah, itu monumen buat pengenangan. Memang rata-rata di gunung tuh suka ada kayak gitu kan. Dan itu sebenarnya sakral dan kita tuh memang harus menghormati gitu, nggak boleh banget kayak gitu. Jujur aja, maklum ya karena anak muda ngomong itu sebenarnya masih sompral sebenarnya. Tapi kan kita ngingetin, lu jangan gitu dong, gitu. Ngomongnya lebih sopan dong, gitu doang, nggak berpikiran sampai kemana-mana. Akhirnya udah selesai puncak, selesai foto-foto, kita turun lagi. Nah, mulai sadar kita kenapa-napa itu pas turun lagi ini. Jalur itu satu, buat turun dari puncak itu satu. Kita ikutin dong jalur jalan kaki itu, jalur. Udah kita jalan turun, udah lama nih Kak, jalan turun lama. Aku aneh, kok ada pohon tumbang, karena pas tadi kita naik nggak ada. Jadi kita ngelewatin pohon tumbang itu, situ tuh udah aneh. Ini jalur bukannya gitu. Tapi kan ini badai. Habis Bisa jadi badai nggak sih? Semalam. Tapi enggak Kak, kalau misalkan memang itu tumbangnya baru kan pohonnya masih kelihatan agak segar gitu. Ini pohon ya, bukan ranting gitu. Tapi itu pohon udah kering, jadi harusnya ini pohon udah lama gitu. Pohon besar. Besar, pohon itu besar gitu. Soalnya pada saat kita ngelewatin dia, kaki ini kan nganggang gitu ya, itu nggak yang langsung jatuh ke tanah gitu, jadi kita tuh sempat ada kayak orang split gitu, nah untuk melewatinya gitu, jadi cukup besar dan itu udah kering, maksudnya batangnya itu udah kering, itu kayaknya udah lama deh Kak. Jadi di situ sih udah kayaknya tadi nggak lewat, apa turun lewatnya jalur beda, masih positive thinking nih. Akhirnya jalan lagi jauh gitu, lupa sih tepatnya berapa, 1 jam lebih. Sampai akhirnya ada batu gede itu di sini aneh. Kita tadi nggak ada lewat batu-batu kayak gini, karena di sini ada batu gede yang kita akhirnya nanti berhenti, dan di sini ada batu lagi karena pas naik itu nggak ada, kita ngelewatin yang kayak gitu. Akhirnya ketua kita yang Abang B ini stop. Coba berhenti dulu, istirahat. Maksudnya itu buat healing ya, maksudnya kita coba deh berpikir ini bener nggak sih jalan kita. Bener. Akhirnya gitu pikir, aku sih udah yakin kalau itu beda. Pada saat kita lagi bingung ini kita jalur kita bukan. Aku ingat pas tadi aku di depan tenda, aku kan ngambil foto pemandangannya. gunung perahu di depan kita. Jadi dari situ aku harusnya tahu nih antara tenda kita sama gunung perahu itu di sebelah mana gitu maksudnya. Akhirnya aku bentar aku ngomong ke anak-anak, gue ada ini, kita lihat aja posisi kita tuh tadi bener di sini apa enggak gitu. Aku buka dong Kak, dari foto aku itu yang di SLR, buka, tahu foto aku nggak ada. Bukan nggak ada fotonya ada, tapi itu tuh jadi cahaya doang, jadi aku nggak tahu letak aku itu ada di mana. Kayak bias cahaya, jadi
hancur lah foto aku gitu. Tapi pas pertama ngambil fotonya itu ada fotonya. Ada Kak, karena kan habis foto itu aku lihat Dicek lagi lagi. kan, ih bagusnya ini bagus, yang ini bagus gitu. Makanya itu aku berpikir, soalnya aku langsung berpikir kalau misalnya kita nyeleweng nyeleweng gitu, aku langsung tahu kita ini ada di sebelah mana gitu maksudnya kan gitu. Hai